billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Dan hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi. Dan Masya Allah luar biasa ya. Sekarang ini kita sedang banyak banget mendengar yang namanya satu wabah. Satu wabah di sini, di daerah sana, di daerah situ. Macem-macem nih. Atau mungkin banyak juga yang bilang sekarang ini lagi musim virus nih. Wah, virus. Virus yang bikin orang jadi sakit. Namun kalau pikir-pikir lagi, banyak orang yang kalau terinfeksi ini akhirnya dikucilkan, dijauhi, dimusuhi. Bahkan hilang dari ibaratnya sosialnya gitu loh. Karena memang benar-benar dijauhin banget kayaknya seolah-olah gitu. Nah hari ini kita bahas, mudah-mudahan jadi satu pelajaran buat kita semuanya. Dan bisa mengantisipasi apabila ini terjadi lagi di Indonesia. Kita akan bahas tentang tema yang luar biasa, itu temanya yang dijauhi bukan orangnya, tapi virusnya. Nah, buat Ustadz Maulana mungkin langsung kita bahas nih ya. Yang pertama ini kita bicara masalah tentang cacar monyet. Namun sebelumnya kita akan melihat sebuah tayangan dulu yang mengenai cacar monyet yang sekarang sedang marak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Ini di tayangannya. Jokowi juga meminta tempat dengan tingkat interaksi tinggi menjadi perhatian serta memperketat pintu masuk ke Indonesia. Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah mengkonfirmasi pasien cacar monyet di Indonesia. Pasien 01 cacar monyet ini baru saja kembali pulang dari negara di Eropa Barat. Perintahkan kepada Menkes yang pertama urusan vaksin segera, yang kedua untuk tempat-tempat yang interaksinya tinggi, kemudian gerbang-gerbang masuk ke negara kita betul-betul dicek secara ketat. Tetapi ini juga tidak perlu kita terlalu panik karena penularannya lewat kontak langsung. Iya, itu benar kata Pak Presiden. Jadi penularannya melalui kontak langsung. Tapi ya namanya manusia, nih macam-macam bentukannya nih. Ada yang mungkin mendengar begini tuh, ya udah, acuh aja, cuek aja lah. Itu kan di sana, bukan di sini. Bahkan ada lagi yang beranggapan, apaan sih? Ada lagi cacar monyet. Udah biarin aja, saya nggak percaya cacar monyet itu ada. Nah, ini bagaimana kita menghadapi orang seperti ini? Mohon izin penjelasannya Ustaz Maulana. Baik, izin guru kita Ustaz AR Ahmad Ridwan dan Ustaz Samsudin. Apa? Samsudin Nur. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini tanggal 2 Safar 1444 Hijriah. Semoga kita terlindungi dari segala macam bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi maraknya sekarang ada lagi bergantian wabah. Setelah ya COVID dan sebagainya. Dan ada lagi ya, varian baru namanya virus cacar monyet. Nah dalam hal ini kita tidak boleh acuh tak acuh atau bermasa bodoh, tidak bisa. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang dimana kita hidup berdampingan dan sebagainya. Maka dalam hal ini berkaitan dengan wabah, virus dan sebagainya, disunnahkan untuk menghindari wabah tersebut. Berarti ada tingkat kepedulian. Bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana supaya, mohon maaf, tidak berdampak lebih banyak. Nah, kalau orang acuh tak acuh, berarti dia tidak ada kepedulian. Bukankah kita ini harus peduli antar sesama, apalagi seorang muslim atas muslim lainnya, bagikan satu tubuh. Bahkan mohon maaf tanpa mengurangi atau menuduh atau bagaimanapun, mohon maaf, tanpa menjaks atau menjelekkan. Bagi orang tidak peduli berarti tidak ada bentuk perhatian. Bagaimana kalau itu adalah saudara kita? Bagaimana kalau itu diri kita? Namun dalam hal ini ada bentuk keyakinan. Yakin insya Allah bisa.
Dengan cara mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Lalu bentuk optimis kita. Ada bentuk optimis, insya Allah bisa. Dan bukan hanya sekedar itu, yakin dan optimis. Ada bentuk usaha. Maka dirangkailah dalam hal ini ketika ada terjadi sesuatu yang menimpa kita, maka bersabar. Tapi bukan berarti diam diri. Tapi ada bentuk usaha. Ada bentuk usaha bagaimana menanggulanginya. Maka dalam hal ini kita serahkan kepada ahlinya. Manut kepada ahlinya gimana solusinya. Oh ternyata ditemukan cacar monyet itu hanya berpindah dengan cara bersentuhan. Yang mana dahulu kita waktu COVID luar biasa. Apa yang sudah dipegang jangan sampai dipegang. Waktu itu ada teman saya ya Sasaer. Ya Allah kita baru pulang dari 3 negara waktu itu, Yordania, Palestina sama Mesir. Waduh, kita jangan pegang apa-apa. Jadi kita itu begini terus. Dijagain Tangan masih di kantong. Bandel banget semuanya. Anak kan? pamulang ya. Iya. Bandel-bandel Itu banget anak soalnya. pamulang itu yang begitu. Kayak kemarin namanya Mas Padli. Tapi bagus tingkat kepedulian. Nah, jadi ini harus perhatian. Kalau nggak usah tunggu dulu, kamu kan satu pesawat. Iya. Nah, jadi kalau temanmu kena, kau pasti kena. Bahaya. Nah dalam hal ini kita serahkan pada ahlinya dan taat kepada pemerintah. Masya Taat Allah. kepada yang bertanggung jawab atas diri kita juga. Masya Allah. Nah ada yang namanya vaksin setelah Ada itu. vaksin. Bukan berarti juga vaksin itu akhirnya jadi pada takut semua. Vaksin itu salah satu caranya mencegah daripada mengobati. Iya, Nah, bentuk ini Masya usaha, Allah, bentuk bentuk usaha. usaha. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Tapi yang namanya manusia ini macam-macam nih tanggapannya ya. Ada yang orang mungkin nggak peduli. Tapi ada orang yang mungkin ketakutannya berlebihan. Sampai menganggap, banyak juga yang menganggap kalau ada virus ini jadi waduh kiamat nih udah nih katanya nih. Begitu Ustaz Tahir. Ya kan? Nah sekarang kita bagaimana caranya atau mungkin bagaimana hukumnya bagi orang yang terlalu takut dengan virus atau wabah. Jadi seolah-olah jadi kayak fobia, nggak kemana-mana di rumah aja Iya, udah. iya, iya, Mohon izin penjelasannya, tafadhol nih. Izin Ustaz Maulana, Bang Fadli, Siap. Ustaz Syam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jadi kalau kita bicara tentang konsep takut dalam agama ini, maka takut itu ada yang sifatnya tabi'i. Takut yang sesuai dengan fitrah manusia. Takut akan hewan buas, takut akan ketinggian, takut akan benda-benda yang berbahaya, takut akan ancaman yang sifatnya adalah membahayakan diri kita, itu adalah sesuatu yang lumrah. Kemudian ada takut yang lebih dari itu, yaitu al-khauf wal khasyah lillah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedang membahas bagaimana keduanya ini dipadu-padankan. Pertama, takut secara tabi'i. Kalau orang itu takut akan tertular sebuah penyakit, wajar. Para sahabat yang tingkat keberaniannya tinggi saja, ada rasa takut itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah misalkan. Begitu dia disampaikan kabar berita oleh informannya, membawa berita bahwa negeri yang akan dituju sedang mewabah suatu virus, maka beliau mengatakan, kalau gitu kita alihkan perjalanan kita. Sahabat yang menjadi pembawa informasi ini bertanya, apakah kau lari dari takdir Allah? Betul. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Sampai Imam Al-Bukhari mencatat ini sebagai sebuah bab dalam kitabnya di Sahihul Bukhari, yaitu lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Artinya, rasa takut itu adalah lumrah dan wajar. Nah, apakah kemudian lantas ada peristiwa seperti ini, ada kasus seperti ini membuat kita sudah lari saja atau sudah diam diri aja di rumah? Itu tidak baik. Kenapa? Tidak lantas seperti itu yang akhirnya menyebabkan semua stagnasi. Semuanya adalah berhenti. Dan kalau terjadi tawakuf, itu sesungguhnya kiamat yang hakiki. Kenapa kiamat yang hakiki? Karena tidak ada pergerakan. Yang bekerja sudah tidak bekerja lagi. Yang mengurus negara tidak lagi mengurus. Yang mengurus umat tidak lagi mengurus. Itu yang terjadi nanti, malah akhirnya stagnasi. Ustadz Maulana tadi guru kita mengatakan, justru manusia ini makhluk sosial. Bersosialisasi adalah sebuah keniscayaan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengelola rasa takut ini. Apa yang dikatakan dipadu-padankan tadi? Apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ma asabaka lam yakun liukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Ini konsep diri kita dalam diri seorang muslim, ini konsep hidupnya.
apa yang telah Allah catatkan bagimu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan pernah mengenaimu. Artinya apa? Konsep ini adalah konsep akidah, di mana seseorang tidak akan pernah kena musibah kecuali Allah telah takdirkan. Namun apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah merupakan teladan bagi kita semua. Bukan berarti menantang takdir, tapi justru mempercayai takdir dengan cara dan konsep yang benar. Nah, itulah yang harus kita fahami dengan baik. Orang sekelas Umar dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam kesuhudan, dalam kewaraan, bahkan dalam keberaniannya masih tetap menimbang mana harusnya dia lakukan, mana harusnya dia tinggalkan. Jangan kemudian kita ngoyo, lantas kita mengatakan bahwa enggak, kalau Allah belum takdirkan enggak kena. Terus akhirnya kita jalan di tengah jalan di saat lalu lalang ramai. Iya. Insya Allah itu minimal keserempet. Minimal keserempet. Jadi konyol juga ibaratnya udah tahu jurang itu terjal bahaya. Jangan berdiri di pinggir, itu tanahnya gempur, bisa jatuh. Kita tetap ngelakuin, ya jatuh lah. Konyol. Bukan berarti juga jadi ketakutan. Saya nggak akan pernah mau ke daerah situ. Kan di situ ada jurangnya gitu. Jadi nggak, ya iya benar-benar nyikap ini secara baik-baik aja. Dan ini Masya Allah, kita lanjut lagi. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz AR. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Sekarang kita lanjut lagi kalau bicara masalah tentang penyakit ini. Kan yang namanya wabah ini bukan cuma baru-baru aja. Pasti zaman-zaman terdahulu ini, apalagi zaman Rasulullah juga sudah ada yang namanya wabah penyakit, apalagi penyakit yang berbahaya gitu ya. Nah, tapi kita pengen tahu bagaimana caranya Rasulullah menyikapi semua ini. Kita minta penjelasan dari guru kita Ustaz Syam. Fadhil Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustaz AR, Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 ya rabbal alamin. Segala aspek kehidupan sudah ada contohnya di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu diajarkan secara lisan ataupun diajarkan secara perbuatannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabat. Maka kalau ditanyakan, pernahkah di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wabah, atau mungkin pernahkah ditanyakan tentang wabah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah riwayat daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha radhaha. Beliau bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika terjadi wabah di sekitar mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin melalui daripada lisan Ibunda Aisyah bahwasanya mereka harus tetap tinggal di tempat mereka dan tidak keluar daripada kampung mereka. Untuk apa? Untuk menjaga orang-orang yang ada di luar, dan orang tersebut yang berada di kampung yang sedang ada wabah, sedang terjadi wabah, mereka harus lebih meyakini lagi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ada wabah di sini, tapi saya tidak mungkin terkena wabah kecuali Allah sudah mengizinkannya, dan saya tidak mungkin berada di sini kecuali Allah sudah mengizinkannya. Berarti sembari kita berpasrah akan takdir Allah Subhanahu wa taala, sembari kita berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, sembari kita berusaha untuk tidak menularkan orang lain, maka itu sikap yang pertama yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan untuk Ibunda Aisyah, kemudian diajarkan kepada para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang wabah ini, penyakit yang tiba-tiba ada, kemudian lama selesainya, kemudian banyak orang yang terkena, kemudian sangat mematikan. Apa yang disikapi oleh para sahabat pada saat itu? Ibunda Aisyah melihat ketika terjadi sakit yang sangat parah terhadap ayahandanya, ia datang kepadanya dengan mengatakan, bagaimana keadaanmu wahai ayah? Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tiba-tiba bersyair menghibur dirinya dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Bilal bin Rabah. Maka ketika melihat keadaan keduanya, Ibunda Aisyah langsung tahu bahwa Bilal ini sedang sakit, ayahku ini sedang sakit parah. Karena kalau udah sakit parah pasti mereka akan bersyair seperti itu. Langsung mereka mengungkapkan kalimat-kalimat yang sangat indah. Artinya apa? Seorang yang di tengah wabah
mesti menghibur dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan cara mengungkapkan perasaannya. Harus ada yang nemenin gitu. Jadi bukan hanya dia terkena wabah sendirian, harus ada yang nemenin untuk diajak berbicara. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi butuh teman sebenarnya Butuh orang yang sakit teman, itu ya. iya. Bukan jadi ditinggalin juga. Udah tinggalin, tiba-tiba Aduh. ada orang kena penyakit, tiba-tiba ditinggalin. Subhanallah. Kenapa Mas Ali? Baru diajarin nih, di awal ninggalin. Sebelah saya batuk, kayaknya mencurigakan batuknya sih. Ngeri banget Ya Allah, ini lagi serek lah ya. Masa? Tadi kan habis minum itu tadi. Minum belum, apa? belum dibilas, pakai air putih. Untuk lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya tuh orangnya agak-agak trauma. Ya bentar ya Ustaz ya, kita fungsi dulu deh. Ya malah Allahu ditinggal. Akbar. Jamaah jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ustaz Said, aku datang nih. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang dijauhi bukan orangnya, tapi virusnya. Nah, Masya Allah, cuci tangan ya. Masya jaga Allah. jarak. Jaga jarak ya. Kemudian Iya, Vaksin. Iya, vaksin. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, Masya Allah ya, kita tuh nggak boleh Bernegatif. negatif thinking, atau mungkin bukan seuzon kepada orang lain karena ketakutan atas yang namanya wabah. Nah ini Ustadz Maulana, bagaimana seharusnya kita menyikapi orang-orang yang mungkin sudah kena, supaya kita tuh juga nggak kelihatan banget kayak aduh parno banget jadi orang gitu. Mohon izin penjelasannya Ustadz. baik, izin Ustaz Sair dan Ustaz Sam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak tim Islam Itu Indah yang mengangkat tema hari ini. Mungkin berkata, lah kenapa berangkat tema ini? Tidak, ini sudah sering kita angkat. Dan kali ini kita angkat kembali untuk saling mengingatkan kembali. Bagaimana perlakuan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena dalam hal ini ada tingkat kepedulian. Ada namanya, mohon maaf, perhatian. Ada namanya saling membantu. Ada namanya empati. Ada namanya simpati. Dalam hal inilah bernegatif thinking. Bahkan bersuuzon kepada orang lain dikarenakan ketakutan akan wabah. Gimana kalau balikan? Balikan keadaan ini. Tekankan apa yang kita pikirkan sebagai pengawasan. Tidak apa-apa. Untuk dalam hal ini mencegah wabah, kita butuh yang namanya pengawasan pada diri kita. Dengan berkata, di sini bahaya, di sini. Tidak ada masalah. Makanya tadi ada cuci tiga ya, Iya, cuci 3M. tangan, Mencuci tangan. jaga jarak, pakai masker. Menggunakan masker. Ada lagi tambah 2, hindari kerumunan dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini berhasil, sangat berhasil. Karena kenapa? Alhamdulillah kita bisa bangkit. Ya, kita bisa bangkit. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam hal ini boleh-boleh saja kita ada namanya ketakutan, tapi dalam hal sebagai pengawasan. Sekali lagi, sebagai pengawasan. Apalagi yang kedua, harusnya kita fokus apa yang kita rasakan. Bagaimana perasaan orang yang diperlakukan kalau kita diperlakukan seperti itu. Jadi kembalikan pada diri kita. Kalau kita tidak mau digituin, ya jangan digituin orang. Kalau saya bayangkan kalau saya yang kena itu, gimana perasaannya ya. Jadi ada namanya perasaan yang ditimbulkan. Perasaan yang ditimbulkan. Makanya kemarin, Masya Allah, tabarakallah, Indonesia mendapat peringkat 1 bentuk perhatian. Kebersamaan selama COVID berlangsung kemarin. Selama 2 tahun ada saling membawakan makanan dan sebagainya. Bentuk perhatian yang luar biasa. Dan dalam hal ini juga, tanpa menggurui hanya mengingatkan, jangan sampai 2 hal ini membahayakan diri, juga membahayakan orang. Yang paling bagus, bayangkan kalau kita yang punya pembawa virus itu sendiri. Jadi jangan bermasa bodoh juga, jangan berani kayak mati konyol dan sebagainya. Jadi bentuk pengawasan itu penting. Bersuuzon itu dalam hal untuk pengawasan boleh, tapi dalam hal ini la darara wala dirara.
jangan membahayakan diri dan jangan membahayakan orang lain. Makanya jaga jarak kemarin yang kita lakukan itu sangat berhasil. Pakai masker, bukan berarti kita menjauhkan orang dari kita, tapi jangan sampai justru kita yang membawa virus itu. Jadi ketika kita memakai masker bukan mengatakan ada bahaya di sini. Jangan sampai justru kita berkata, jangan sampai justru saya membawa bahaya tersebut. Nah, dalam hal ini juga terima kasih banyak. Makanya kita waspada. Sekarang sudah ada vaksin booster yang kedua. Iya. Mau daftar? Belum. Nanti. Karena kan masih ada waktu 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, Masya Allah ya luar biasa ya. Kalau bicara masalah tentang pendidikan, ya kan ini anak juga harus dididik nih, bener nggak Ustadz Tahir ya? Bagaimana caranya dia bisa berempati, tadi kata Ustadz Maulana, ya terus dia juga care dengan orang lain. Cuma dengan yang tidak kebablasan juga gitu loh. Jadi benar-benar harus dididik lah. Mohon izin penjelasannya bagaimana cara mendidik anak ini biar ada empati nih. Siap. Yang nggak kebablasan. Izin Bang Fadli. Silakan. Ustaz Maulana Ustaz Syam, bismillah. Jadi hidup di kota-kota besar terutama dan dengan tingkat kesibukan yang tinggi kadang-kadang mengikis rasa empati kita dan akhirnya membuat rasa itu hanyut dengan kehidupan yang begitu tinggi ya. Bagaimana sebenarnya kepada anak-anak kita menanamkan rasa empati, care kepada sesama, peduli kepada yang lain? Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk memberikan perhatian bahkan kepada hewan dan tumbuhan. Allah mengatakan tentang alam semesta ini, mereka itu bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Maka tidak boleh kita sembarang menebang pohon contohnya. Begitu juga hewan, tidak boleh menyakiti hewan. Ada seorang wanita yang masuk ke neraka gara-gara hewan yang dibiarkan tidak diberi makan. Lantas bagaimana kalau itu manusia? Nah, kepada anak kita, ajarkan 4 hal kepada mereka. Yang pertama adalah ajarkan mereka tentang pemahaman bahwa hal ini adalah bagian dari keniscayaan hidup bermasyarakat. Nggak bisa hidup sendirian. Sekaya apapun orang, kalau dia hidup sendirian nggak bisa hidup. Nggak akan bisa. Makanya kita butuh. Disebut kita makhluk sosial karena kita butuh yang lain. Nggak bisa kita seorang diri. Yang kedua adalah kita berikan contoh dan keteladanan. Sebagai seorang anak, terkadang dia menerjemah dan menginterpretasi sesuai dengan kadar dia dalam berpikir. Dia pikir tuker-tukeran masker yuk gitu ya. Kan waktu itu. Itu anak-anak kan. Bagus punya kamu ya, punya kamu ada gambarnya. Aku suka punya kamu. Yaudah kita tukeran. Nah, gitu kan. Itu kan akhirnya jadi salah gitu kan. Nah, kasih dia tentang pemahaman, berikan contoh yang baik. Karena dia memahami dan dia mencoba untuk menerjemah dengan ya tadi kadar kemampuan dia dalam berpikir. Yang ketiga adalah berikan stimulus hal-hal yang berkaitan dengan apresiasi. Misalkan kalau dia berhasil melakukan itu, puji dia, kasih hadiah kepadanya. Misalkan itu tadi. Dan yang keempat, kasih punishment. Hal-hal yang bersifat teguran, hal-hal yang bersifat arahan yang apabila itu dilakukan dan keliru, maka kita katakan jangan nak, gitu ya. Boleh kita katakan bahwa yang begitu berbahaya. Yang demikian ini adalah berakibat nanti kepada kamu nggak baik. Nah, kalau 4 hal ini dilakukan, bagaimana dengan kondisi yang sekarang misalkan berbicara tentang wabah dan virus? Tadi bisa diterapkan pemahaman bahwa ini melalui kontak fisik misalkan begitu. Maka jangan pernah kamu melakukan sesuatu sebelum akhirnya mencuci tangan terlebih dahulu. Tadi Ustaz Maulana sudah singgung 3M tambah 2 Ustaz gitu kan. Iya. Ya, itu juga kasih pemahaman. Gimana mah contohnya, gimana apa contohnya? Nih, cuci tangan begini selama sekian detik, terus pakai sabun antibakteri dan sebagainya, contohnya. Kalau dia sudah melakukan itu, pulang ke rumah juga sudah melakukan itu dan sebagainya, kasih hadiah. Kasih pujian, Masya Allah anak ayah, Masya Allah anak abi dan sebagainya. Minimal dipeluk. Nah, dipeluk dan sebagainya. Ya, itulah yang kemudian akan menguatkan dia. Oh, apa yang saya sudah kerjakan ini nggak sia-sia di rumah. Buktinya abah, buktinya ayah, buktinya abi dan sebagainya memberi hal itu. Tapi kalau dia dalam tanda kutip, kita dapat laporan dari gurunya, dari kawannya bahwa ada sesuatu yang membahayakan dia, yang bila dia bawa ke rumah akan menambah bahaya kepada anggota keluarga, kasih tahu dengan baik dan bijak. Ini tidak memangkas dan mengikis rasa empati kepada anak terhadap kawan mainnya, teman dan sahabatnya, baik di sekolah atau di lingkungan rumah tersebut. Tetapi sekali lagi sayang, hal itu kadang
tidak terjadi. Benar. Akhirnya anak ditakut-takutin aja. Seteres anaknya jadinya. Seperti Seteres. itu. Seteres nggak boleh keluar rumah, nggak bisa main. Akhirnya seteres. Seteres dia. Ya Ustaz mana ya? Masya Allah. Jadi luar ada biasa. 4 itu tadi ya? 4 Ya. tadi. Apa tadi? 1. Pemahaman. Pemahaman. Yang kedua. Contoh. Contoh. Ujian. Ujian. Pujian. Pujian. Kemudian teguran. Teguran, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Siap, TR, siap. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, yang sudah ngirim pertanyaan, langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana jika orang terdekat kita sendiri seperti orang tua terkena suatu penyakit? Kita bingung nih, ketika kita membantu, nanti malah tambah penyakit. Mungkin menular ya. Lalu bagaimana jika kita tidak bantu malah tambah parah? Serba salah juga nih, dilematis nih. Kami tidak menghindari orang tua kami, tapi kami takut ketularan. Bagaimana solusinya Ustadz? Kalau ke orang medis, malah banyak yang tahu nanti dan menyebarkan kabarnya. Oh ini mungkin menyangkut hal-hal yang kemarin terjadi ya. Covid ini kan memang sebagian orang menganggap ini seperti aib gitu loh. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana Ustaz Syam penjelasannya? Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik kembali guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bagaimana sikap seorang anak ketika ia sedang bersama dengan orang yang mesti ia berbakti kepadanya, mesti ia merawatnya, mesti ia berbuat mulia kepada mereka, yaitu kedua orang tuanya. Atau kalau tidak kedua orang tuanya, orang-orang yang berada di dalam rumahnya. Apa yang harus dilakukan seorang anak ketika berhadapan dengan orang tua yang sedang berpenyakit atau yang sedang sakit dan sakitnya itu adalah menular? Maka yang pertama, ketahui ilmunya terlebih dahulu. Maka subhanallah, seperti kejadian kemarin mungkin Covid ya. Covid di mana seseorang bukan ditinggalkan begitu saja. Ada kok yang merawatnya. Siapa itu? Orang-orang yang dengan berpakaian lengkap dengan APD-nya. Maka barulah ia boleh menyentuhnya atau boleh untuk berinteraksi dengannya. Itu pun hanya sekedar interaksi yang dibutuhkan, hanya sekedar melihat ataupun memberikan obat kepadanya. Kenapa? Karena semuanya ada ilmunya. Enggak serta-merta orang ketika enggak, ini orang tuaku, ini bapakku, ini ayahku, bagaimanapun aku tidak boleh meninggalkannya, dia adalah surgaku, subhanallah. Namun ternyata kita mesti ada ilmu di dalamnya, kita mesti ada pengetahuan di dalamnya. Meskipun ia adalah seorang ibu kita, meskipun ia adalah seorang pasangan kita, meskipun dia adalah seorang anak kita. Karena kami yakin bagi seorang yang beriman, bagi seorang yang mungkin meyakini atau mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang tuanya, mereka tidak akan pernah menelantarkan orang tuanya ketika orang tuanya sedang sakit. Maka setiap anak punya keinginan, tekad yang besar untuk merawat orang tuanya, namun ternyata merawat itu enggak selamanya harus menyentuhnya. Nah itu, merawat itu enggak selamanya kita yang harus memandikannya. Merawat itu tidak selamanya kita yang harus menyuapinya. Mungkin di satu keadaan bukan kita yang menyentuhnya, bukan kita yang memandikannya, bukan kita yang menyuapinya, namun ada orang lain yang menyuapinya yang ada ilmu di dalamnya. Kita sebagai anak hanya harus memperlihatkan perhatian kita terhadap mereka. Jangan juga sebaliknya, ada seorang anak saking dia tidak pedulinya, udahlah tidak mau dekat-dekat karena penyakit menular, tidak kasih duit lagi buat beli obat, subhanallah. Jadi ada bentuk perhatian yang lainnya. Kalau mungkin orang tuanya sedang berpenyakit menular, maka mesti merawatnya bukan dengan menyentuhnya, tapi membiayai biaya pengobatannya. Atau mungkin dengan bentuk perhatian seperti tadi Mas Fadli cerita, orang tua ibu ya Mas Fadli, yang mamah tuh di dalam, tapi anak-anak datang dari luar aja melihatnya. Setidaknya ada bentuk perhatian yang dirasakan oleh orang tua ketika melihat anaknya melalui jendela atau merasakan kehadiran anaknya di sekitarnya, meskipun sang anak tidak boleh untuk menyentuhnya. Subhanallah. Atau pakai video. Subhanallah. Dan bentuk perhatian yang lainnya ketika ada yang terjadi seperti ini, mungkin nggak bisa menyentuhnya. Dulu kan ada isolasi mandiri tuh, subhanallah. Masing-masing dalam satu rumah, tapi nggak ada yang satu kamar gitu. Maka bisa dengan berkomunikasi dengan lewat video. Karena ini modern, udah zamannya, bukan berarti kita sebagai seorang muslim, anak yang berbakti. Enggak, saya pengen cuci kakinya mama aku. Enggak, saya pengen cuci kakinya papaku. Ini pun masih diperdebatkan di kalangan ulama. Kenapa? Karena kalau berbahaya bagi medis, ya bagi kesehatan, maka itu lebih baik dihindari. Dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Jangan sampai ketika kita berada di satu lingkungan bersama dengan orang yang berpenyakit menular lalu kita menjadi agennya, lalu kita menjadi kurirnya. Itu sama saja ketika kita membunuh satu orang, kita membunuh manusia yang banyak. Maka lebih baik menghindari satu keburukan dibandingkan membawa satu kebaikan. Ketika kita membawa satu kebaikan, mungkin baik kita merawat orang tua, tapi ternyata mudaratnya jauh lebih banyak. Ketika itu pindah kepada kita, bisa pindah ke anak kita, bisa pindah kepada pasangan kita, bisa pindah kepada orang lain. Subhanallah, maka itu bahayanya jauh lebih besar. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Karena banyak juga orang yang merasa berdosa di luar sana karena tidak merawat orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Allah tahu anak ini pengen merawat tapi pasti nggak nggak mungkin enggak gitu. ya, masih bertanya ya atau Mbak. Nah sekarang Ustaz Syam, Iya. saya mau nanya nih, katanya kalau kayak penyakit menular gini atau itu salah satu tanda kiamat di Al-Quran. Emang seperti itu? Jadi kalau disebut tanda kiamat, jadi gini Mas Fadli. Oh kalau jadi gini, begitu jawabannya memang. Ya kan? Bukan Jadi begitu gini. ya? Begitu bukan sih? Begitu kan? Begini. Bagaimana kalau begitu? Iya. Bagaimana kalau kita jawab setelah yang satu ini? Ya udah, begini, Tetap begitu. Islam indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Begini ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Yang dijauhi bukan orangnya, tapi virusnya. Nah sekarang kita lanjut pembahasan kita ya. Ini kita bicara masalah salah satu ciri-ciri kiamat adalah adanya pandemi atau mungkin virus yang sangat menular. Nah ini sempat terjadi nih. Katanya ada tertera di dalam Al-Quran Ustaz Syam. Mungkin penjelasannya apakah itu termasuk kiamat atau bagaimana? Mohon izin. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kami temukan bahwasanya baginda Nabi SAW beberapa kali ditanya oleh para sahabat tentang kapan kiamat tersebut. Ada sahabat yang memang ingin bertanya karena ingin memperbaiki amalannya. Sehingga Nabi ketika ditanya di mata sa'ah, Nabi SAW hanya menjawab dengan mengatakan apa yang kau persiapkan. Apa yang kau persiapkan untuk kiamat sehingga engkau bertanya kapan kiamat tersebut. Kemudian banyak lagi yang bertanya kepada baginda Nabi SAW untuk menguji Rasulullah SAW dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan yang tidak beriman kepada baginda Nabi SAW. Mereka menguji Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh firman-Nya, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab dengan mengatakan innama ilmuha inda rabbi. Sungguh tentang pengetahuan tentang kiamat tersebut ada di sisi Tuhanku. Kata Nabi SAW atau dalam Al-Quran disebutkan demikian. Namun kalau dikatakan adakah tanda-tanda kiamat ini berkaitan dengan penyakit menular, maka Nabi SAW pernah mengingatkan kepada Ibunda Aisyah lalu sampai kepada kita semua bahwasanya tidak akan terjadi kiamat tersebut kecuali ada 5 hal yang menyebabkan 5 hal. Salah satu di antaranya Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kiamat itu semakin dekat ketika perzinahan sudah merajalela sehingga ada penyakit yang susah untuk ditemukan obatnya atau bahkan ada virus yang akan menyebar, ada penyakit yang akan sangat mudah menyebar kepada orang-orang yang berada di sekitarnya disebabkan karena adanya maksiat yang merajalela dan perzinahan yang dibenarkan ataupun yang dibiarkan. Maka subhanallah, kita tidak pungkiri bahwa di zaman sekarang adanya yakni perzinahan yang merajalela di mana ada istilah FWB ya, friend with benefit, misalnya sekarang yang lagi viral di antara teman-teman di sosial media yang sangat mengkhawatirkan untuk masa depan kita. Namun bukan berarti kita mengatakan kiamat sudah semakin dekat. Memang kiamat sudah semakin dekat. Kenapa? Karena Nabi terakhir sudah diutus ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan tanda-tanda akhir zaman. Kalau dikatakan penyakit menular tahun 1919 sudah ada flu Spanyol namanya. Itu banyak diantaranya menjadi korban. Namun ternyata sampai sekarang masih ada dunia ini, masih ada bumi ini. Bukan berarti sekarang muncul pandemi COVID, kemudian muncul lagi cacar monyet. Kita katakan bahwasanya bisa saja tiba-tiba dunia ini berakhir. Memang itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah mengetahuinya. Namun kita sebagai umat yang beriman bukan sibuk memikirkan kiamat tersebut, tapi sibuk memikirkan
kemudian bekal apa yang akan kita bawa setelah kita mati nanti. Karena kalau dari bahasa, kiamat berarti hancurnya dunia, tapi kiamat juga berarti sebuah kematian. Jadi masing-masing kita ini punya kiamatnya masing-masing. Kita nggak usah nungguin penyakit menular itu banyak di antara kita baru kita mendapatkan kiamat. Tidak. Kadangkala ada orang yang sehat walafiat justru mendapatkan kiamatnya sendiri. Kadangkala ada orang yang mungkin masih bekerja di pagi hari, namun di waktu istirahat dia meninggal dunia. Namun tidak sedikit juga orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kiamatnya menghampirinya alias kematian menghampirinya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Kematian itu akan mendatangi kita, tidak akan terlambat dan tidak akan cepat sesaat pun. Maka dari itu tidak perlu nunggu sakit untuk datangnya kiamat, tidak perlu menunggu penyakit menular untuk datangnya kiamat. Kita semua punya kiamat kita masing-masing. Wallahu taala alam. Jadi kalau buat orang yang nanya kapan kiamat, kiamat itu nggak mungkin makin jauh, pasti makin dekat. Betul, Ibarat semakin garis finish dekat. kita jalan lari. Masa kita menjauhi garis finish? Nggak mungkin, kita pasti akan mendekati garis finish. Subhanallah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syafwan atas penjelasannya. Nah, ini ada berita yang menarik nih yang perlu mungkin diinformasikan juga kepada jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ada sebuah artikel dari Detik News. 78 anak di kota Bandung positif HIV atau AIDS. Ada belasan balita katanya. Jakarta ya, puluhan anak usia dini di kota Bandung, Jawa Barat dinyatakan positif HIV AIDS. Data itu dirilis Badan Pusat Statistik BPS melalui dokumen Kota Bandung dalam angka tahun 2022. Dilihat Detik Jabar ya, Jumat kemarin ini tanggal 26 Agustus 2022. Dokumen dirilis BPS ini bersumber dari Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2021. Dan pada dokumen itu tercatat kasus kumulatif anak usia dini yang positif HIV atau AIDS total mencapai puluhan orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah ini Ustadz Maulana nih, apabila sudah terjadi. Kadang-kadang kalau kita bicara masalah menghindar nggak bisa selamanya juga kita sebagai manusia menghindar terus. Pasti ada waktunya kita kena sendiri gitu loh. Yang namanya penyakit atau mungkin wabah atau virus ya. Bagaimana caranya kita menghadapi ujian tersebut dan terus bagaimana keluarga yang di sekitar ini juga harus menerima dan tabah gitu. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Baik, makasih. Izin Ustaz Sa'ir dan Ustaz Sam. Nah, buat semuanya menyikapi wabah yang datang lagi, ada virus, ada cacar monyet, ada HIV dan sebagainya, maka tiga ini orang yang merasakan, keluarga yang berakibat, dan termasuk orang-orang di sekitarnya. Mohon maaf tanpa menggurui, maka orang yang dikena itu bersabar atas ujian dan ridho atas takdir yang menimpanya, dan tetap tawakal, tetap optimis, jangan putus asa, dan yang paling penting jangan berburuk sangka kepada Allah. Itu yang paling penting. Dan bisa jadi itu adalah penggugur dosa. Dan bisa jadi pahala untuknya. Kalau dia sembuh, kesempatan untuk berbuat baik lagi. Menyadarkan diri, menjaga diri. Dan kalau syahid, maka gugurnya adalah syahid. Kematiannya adalah syahid. Dan buat keluarganya bersabar. Dengan cara apa? Mendoakan, kemudian membantunya, mencarikan solusi, membantu dari segi apapun. Nah, bagi kita yang menyikapinya di sekitarnya adalah bagaimana tadi empati, simpati dan sebagainya. Dan dalam hal ini bersabarlah dengan ikhlas. Ikhlas. Tidak ngamuk, tidak marah. Maka ketika manusia diuji, tingkatan sabar, ridha, kemudian syukur yang dinaikkan. Kenapa? Ternyata ini sudah ketentuan dari Allah. Dan semoga kita bisa, alhamdulillah, selamat dari wabah ini. Kemudian apalagi? Bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka tingkat kesabaran itu, sabar sebelum, sabar ketika, dan sabar setelahnya. Bahkan ada orang diberikan pahala 3 kali lipat. Sabar ketika berbuat, menjalankan perintah Allah, tingkatan sabar yang pertama. Tapi sabar ketika menjauhi larangan, itu 2 kali sabar itu. Ada ketaatannya, ada menjauhinya. Tapi ketika diuji, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, maka tingkat kesabarannya ada 3. Sabar menjalankan,
sabar menjauhi, sabar dalam ujian. Maka dalam hal inilah ada namanya berdoa. Doa itu tarik menarik dengan takdir. Itu tarik menarik dengan takdir. Dan betul tadi kata Sa'ir, Sasam, bahwa sebenarnya dalam hal ini ketika ada cacar monyet, ada ini lagi, ternyata tiba-tiba baca artikel ada lagi nih, gimana nih? Maka ada namanya percaya akan takdir atau menuju takdir yang berikutnya. Kemudian kalau memang kita ditakdirkan seperti ini, maka kita harus introspeksi diri, tapi bukan hanya introspeksi diri, disertai dengan percaya yakin kepada Allah. Kalau Allah berkehendak kita sembuh, yakin bagaimanapun caranya. Kalau Allah mau menyelamatkan kita bagaimanapun kejadian, Allah akan jaga. Maaf betapa banyaknya yang terkena kemarin, ada yang gugur dan sebagainya. Dan terima kasih banyak, informasinya cepat. Untungnya kita berada dalam informasi yang cepat. Sehingga kita tahu ternyata ada wabah lagi akan datang. Ada lagi. Jadi gimana pencegahannya? Gimana solusinya? Maka mereka berusaha dengan kompeten masing-masing. Keilmuannya masing-masing. Ustadz menyarankan, mendoakan. Rakyat taat. Pemerintah mencari solusi. Para ahli mencari obatnya dan sebagainya. Betul. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah ini kita juga nggak bisa menjadi dokter buat orang lain. Ya kan banyak orang yang tiba-tiba sakit, oh kamu harus minum ini ya. Nah saya tuh kemarin minum ini. Belum tentu semua obat yang kita minum itu cocok dengan orang yang sakit. Itu harus ada observasinya dulu. Harus ada observasinya dulu dari dokter gitu. Iya, nggak bisa sembarangan intinya. Nah ini Masya Allah ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ujung-ujungnya semua manusia atau mungkin makhluknya Allah ini pasti akan mati. Tapi bagaimana kita menghadapi kematian? Ada orang yang sakaratul mautnya mudah, indah gitu ya. Gampang gitu. Ada orang yang sakaratul mautnya susah. Nah katanya untuk mendapatkan sakaratul maut yang indah, yang mudah itu katanya kita harus sering-sering membantu orang yang hampir kehilangan nyawanya. Ini maksudnya bagaimana nih Ustadz Ayer? Mohon izin menjelaskannya. Tafadhol. Izin Bang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Ahqaf ayat 19 sampai 22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa waja'at sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Jadi kalimat sakaratul maut disebut sama Allah di ayat itu. Dan itu adalah bil haq, nyata dan pasti. Nah, lantas apakah hal-hal yang kita lakukan dengan membantu orang-orang pada saat menghadapi sakaratul maut akan juga menjadikan itu sebagai hal yang memudahkan kita bila mana nanti sakaratul maut datang menyapa kita. Ada sebuah pernyataan dari Rasulullah SAW, "Man naffasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu lahu qurbatan an qurabid dunya wal akhirah." Qurbatan min qurabid dunya wal akhirah. Jadi yang memudahkan orang, dia akan dimudahkan oleh Allah. Itu kaidah besarnya. Nah, kalau dirincikan satu persatu begitu, ada sebuah riwayat, tapi saya tengok secara riwayat kedudukan sanadnya adalah maudhu', yaitu palsu. Tetapi secara umum tentang hadis tadi adalah siapa yang melakukan itu kepada saudaranya, Allah akan balas dengan hal yang setimpal bahkan lebih baik baginya. Karena Rasulullah mengatakan di dunia dan di akhirat. Nah, apa sih yang dialami oleh orang yang sakaratul maut adalah kepayahan. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ala inna lil mauti la sakarat." Dalam keadaan payah nafas beliau tarik itu di hari Senin, "Ala inna lil mauti la sakarat." Sampai akhirnya beliau berpulang kepada Allah dengan kalimat balir rafiqul a'la. Di saat itulah kemudian kondisi di mana orang sangat membutuhkan bantuan kita. Bukan hanya mungkin secara medis. Iya, itu juga. Tapi ada hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan, diantaranya adalah mentalkin mereka agar menjadi kalimat terakhirnya hidup di dunia adalah la ilaha illallah. Itu yang harusnya kita juga berikan perhatian serius. Bukan malah sibuk dengan apa yang harusnya ini dan itu. Saya katakan sekali lagi secara medis, mungkin dalam keadaan dia terkena virus, wabah dan sebagainya, kita perlu hadir di situ, apalagi para medis, ya, yang tahu ilmunya tadi kata Ustaz Syam, yang tahu bagaimana penanganan ini begitu kata Ustaz Maulana tadi. Maka jangan lupa juga bantu agar begitu keluar nyawanya, laksana air keluar dari ujung tekoknya tadi, mudah sekali keluar. Masya Allah. Seperti itu. Nah, inilah yang kemudian akan membuat kita juga jadi mudah. Kama tadinu tudan. Seperti itu kau berbuat, seperti itu kau akan diperbuat. Allah juga berjanji, hal jazaul ihsan illal ihsan. Karena tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Di ayat ke-7 dari surah Al-Isra Allah juga mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik,
sejatinya kau sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ya, wa in asatum fala. Justru kalau sebaiknya dalam keadaan sakaratul maut, saudaramu justru kau persulit, kau tidak bantu, jangan-jangan itu akan menimpamu saat engkau Na'udzubillah. ya dalam keadaan sakarat. Makanya hati-hati dan na'udzubillah. Allah ini tidak pernah salah dalam berfirman. Allah tidak pernah keliru dalam berkata. Di situ kalau tadi dikatakan Bang Fadli, benar nggak sih Ustaz Air kalau itu bisa membantu kita pada saat kita menghadapi sakaratul maut? Ya, insya Allah. Itu akan membantu kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menukar kebaikan dengan keburukan. Kitalah yang harus menanam kebaikan itu sebanyak mungkin. Kuncinya adalah dua hal. Lakukan, yang kedua lupakan. Lakukan, lupakan. Maksudnya apa? Lakukan yang terbaik untuk saudara-saudara kita dalam keadaan sedang payah dia, sedang susah dia, baik tindakan-tindakan yang bersifat tadi medis dan manusiawi maupun tindakan-tindakan ruhiyah, yaitu menenteramkan dia pada saat nyawa ini sudah sampai pada kerongkongannya, agar dia berpulang dengan kalimat yang terbaik yang kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya, laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kalau akhir dari hidupnya dia mengucapkan kalimat ini, maka dia akan menjadi penghuni surga, kata Rasulullah SAW. Semoga Allah mudahkan saya, Anda, kita semua, memudahkan saudara kita dalam keadaan sakarat. Amin. Agar ini menjadi kemudahan bagi kita kelak saat kita menghadapi itu semua. Amin, amin ya rabbal Allah alamin. senantiasa menolong hambanya. Lagu Yenas itu. Iya. Iya. Selama hamba itu menolong saudaranya. Iya. Ya, tapi makasih banyak Ustaz Tahir atas penjelasannya. Nah, ini Masya Allah luar biasa ya, masih banyak yang akan dibahas oleh guru-guru kita. Bicara masa tentang penyakit, buat yang lagi sakit dan di rumah juga nggak usah sedih ya. Karena ternyata penyakit yang kita terima itu adalah salah satunya penggugur dosa. Nanti penjelasannya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masih ingat kan lagunya? Allah senang. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masih membahas tentang tema yang luar biasa, yang dijauhi bukan orangnya, tapi virusnya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, bicara masalah bagaimana caranya kita ini bisa menjaga yang namanya jasmani kita, agar terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit atau virus-virus yang mematikan ini. Mungkin kita bisa tanya Ustadz Syam nih, mau izin Ustadz Syam dijawab nih. Karena Ustadz Syam juga lumayan jarang sakit sih sebenarnya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kalau dikatakan seperti ini bahwasanya ternyata penyakit itu datang diizinkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita menjaga kondisi tubuh kita, kalau Allah mengizinkan penyakit itu sampai kepada kita akan sampai juga. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Kurang apa Nabi Ayub? Beliau adalah orang kaya. Beliau adalah orang yang mungkin fasilitasnya sudah lengkap. Beliau juga menjaga silaturahimnya. Beliau juga adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap diuji juga dengan penyakitnya. Jadi, kalau ada orang yang bertanya, "Kena dosa apa saya, Ustadz? Kenapa saya berpenyakit seperti ini? Saya rajin ini segala macam, saya rajin sedekah, tapi saya sakit, saya rajin menjaga daya tahan tubuh saya, Ustadz, saya menjaga asupan nutrisi saya, tapi kok Allah berikan saya penyakit?" Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sangat sempurna, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sering berbagi kepada orang lain, ya, punya kekayaan yang luar biasa juga, kebun dan peternakannya juga ada. Namun Allah uji dengan penyakitnya. Jadi subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga melihat usaha daripada kita. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak diberikan kecuali sesuai dengan usahanya. Maka ada ikhtiari kita. Ikhtiar kita yang mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang yang sangat sempurna, ya, sangat paripurna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciptaan Allah yang paling sempurna, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjaga daya tahan tubuhnya dengan tidak makan sembarangan. Bahkan kita tahu adab-adab makan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata setelah diteliti secara medis itu sangat-sangat bermanfaat. Mungkin seperti diantaranya bagaimana Nabi melamakan sujudnya, bagaimana Nabi ketika makan ambil yang terdekat. Dalam ilmu Tibun Nabawi dikatakan terdekat itu ternyata kita ini dilahirkan cocok dengan makanan sekitar kita. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW
senantiasa tidak meniup makanannya, karena ternyata yang dikeluarkan ini adalah sesuatu yang tidak baik untuk minuman kita atau sesuatu yang tidak baik untuk makanan kita ketika ditiup. Maka subhanallah, lihat baginda Nabi SAW tidak mau mencampur antara yang darat dengan yang lautan. Mungkin yang dijelaskan oleh para ulama kita, kalau sudah makan makanan lauk yang darat, tidak memakan makanan lauk yang daripada lautan, daripada perairan. Itu cara baginda Nabi SAW untuk menjaga kesehatannya. Nabi juga senantiasa mengkonsumsi makanan yang sangat baik yang Allah ciptakan untuk kita, yakni madu, subhanallah. Kemudian ada jintan hitam, habatus sauda, yang ternyata setelah diteliti manfaatnya sangat banyak sekali. Ketika terjadi wabah, waktu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu terkena, maka Bilal permintaannya cuma satu. Bilal ingin sekali ke Mekah, karena ternyata di Mekah itu ada rerumputan yang ketika dihirup aromanya ini akan membuat Bilal bin Rabah merasa enak pada saat itu, merasa baikan penyakitnya, subhanallah. Maka yang berada di sekitar kita itulah obat kita. Kemudian selanjutnya, setelah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengajarkan kita satu doa yang sangat luar biasa yang bisa kita amalkan sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada penyakit kusta, kemudian kegilaan, kemudian penyakit belang, kemudian daripada segala keburukan daripada penyakit yang berbahaya. Jadi ada doanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar daripada segala macam mara bahaya. Kemudian mara bahaya daripada penyakit menular. Kemudian yang terakhir ada wirid, yakni ayatul kursi, yang mana di satu kisah ada orang yang membaca ayatul kursi ini ketika kebakaran di sekitar rumahnya, rumah dia sendiri yang tidak terbakar disebabkan karena perlindungan daripada satu ayat yang penuh dengan fadilah, yaitu ayatul kursi. Kemudian ada zikir pagi sore, termasuk diantaranya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terima kasih banyak Ustaz Syah atas penjelasannya. Ini Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Mungkin nggak semua yang nonton ini dalam keadaan sehat, benar nggak? Betul. Pasti ada yang lagi sakit, atau mungkin yang sudah sakitnya menaun. Nah ini nggak usah khawatir. Kadang-kadang kita kalau misalnya mau ngikutin hati ini kadang sedih. Ternyata Masya Allah ya dibalik itu semua ya Ustadz Ayer ya. Betul. Ternyata Allah menggugurkan dosa-dosa kita sehingga kita menghadap Allah, mudah-mudahan nggak punya dosa lagi. Betul. Amin amin ya Rabbal. Mohon izin penjelasannya, tafadhol guruku. Ya, izin Bang Fadli, Ustaz Maulana Syam. Ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma wa ardahuma, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini adalah sebagai sebuah berita baik buat kita yang sehat dan buat kita yang sedang diuji oleh Allah dengan kasih sayangnya berupa rasa sakit. Apa bunyinya? Ma yusibul muslim, tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim, min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushaquha illa ghafarallahu biha khatayahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim dari kelelahan, keletihan, rasa capek, gundah gulana, rasa sedih, kemudian rasa sakit, atau juga tadi ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Adza itu tidak nyaman. Sampai hatta syaukah, sampai satu duri yang menancapnya, itu Allah jadikan sebagai penggugur dosa. Ya Allah. Jadi artinya apa? Enggak ada yang sia-sia. Dalam keadaan sehat kita bersyukur, dalam keadaan sakit kita bersabar. Rasulullah juga mengatakan bahwa ajaban li amril mu'min. Memang aneh urusan orang-orang beriman itu aneh banget. Kenapa anehnya? In asabat seluruh aktivitasnya tadi adalah baik untuknya. Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakar. Kalau kebaikan menimpanya pasti dia bersyukur. Ya Allah, ya Allah, begitu ya. Bersyukur atas seluruh nikmatnya. Allahumma ja'alna syakirina li ni'matik. Ya Allah, berikan kami rasa syukur terhadap nikmat yang kau berikan. Musnina biha, mampu memujinya, qabiliha, mampu dan kuat menerimanya. Karena banyak orang yang mampu menerima tapi enggak kuat untuk memujinya. Sebaliknya, mampu memuji enggak kuat untuk menerimanya. Oh, terima kasih ya Allah. Begitu dikasih, enggak kuat. Menjadi cobaan dan ujian bagi orang tersebut. Qabiliha wa timha alaina, dan sempurnakan nikmat itu untuk kami. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa in asabathu darra. Sebaliknya kalau dia diuji, kalau dia ditimpakan yang tidak baik, hal-hal yang tidak nyaman, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, sabarnya baik untuknya.
walaysa dzaka illa limu'min, dan itu tidak didapat kecuali dari seorang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya takdir yang baik dan buruk itu harus diimani, dan keduanya adalah baik untuk keimanannya, baik untuk kehidupannya. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu kata Rasulullah SAW. Makanya buat saudara kita dan semua pemirsa, mungkin ada yang sedang diuji Allah, apapun penyakitnya. Dan ada juga yang tadi dibacakan bahwa terkena virus HIV, ya, anak-anak masih kecil, dan atau penyakit-penyakit lainnya seperti virus monyet gitu ya, wabah yang sedang menjangkit ya di berbagai negara. Maka camkan hadis ini, renungkan dengan baik, dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala jadi penggugur dosa dan pengangkat derajat. Satu ketika tatkala seorang bernama Atha ibnu Abi Rabah mendatangi. Atha adalah ulama di Masjidil Haram. Datang kepada sahabat yang sedang sakit. Sahabatnya tadi mengatakan kepada Atha, wahai Atha, doakan yang terbaik untukku ya Atha. Justru Atha ibnu Abi Rabah mengatakan, justru engkaulah harusnya yang berdoa sebanyak mungkin, dan engkaulah yang mendoakan kami, kata Atha. Loh, kok bisa begitu? Kata sahabat yang sakit ini. Kenapa? Karena Atha mengatakan, pada saat Anda sakit, dua kemungkinan yang Allah berikan kepada orang sakit: diangkat derajatnya, digugurkan dosa-dosanya. Saat kedua itu terjadi pada diri seseorang, apabila dia berdoa, potensi diijabahnya besar. Oh, Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal. Makasih banyak Ustaz Ya, Tahir atas penjelasannya yang bisa menenangkan hati bagi orang atau mungkin teman-teman kita yang sedang menyaksikan Islami Tinda hari ini yang dalam keadaan sakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Saya akan membacakan kembali ini pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustaz. Katanya rezeki, jodoh dan umur itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semua masih berdoa agar umur panjang. Dan dokter berkata malah sudah memvonis umur saya itu gimana Ustadz? Nah, ini mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, ingat dokter itu hanya memperkiraan. Memperkiraan. Jadi perkiraan cuaca. Cuaca tidak ada yang tahu. Bukan tapi diramal perkiraan. ya? Iya, perkiraan. Ya. Jadi ini kan karena dokter yang mengatakan itu berdasarkan ilmu. Saya mau dalam mimbar Islam Tinda saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter yang kemarin istri saya meninggal. Sebelumnya saya diberitahu. Jadi 3 bulan sebelum beliau meninggal, 5 bulan ya? 5 bulan, karena September saya diberitahu. Iya. September diberitahu, Januari meninggal. Saya sudah beritahu, Ustadz, jaga istrinya yang begini nggak lama. Jadi ini perkiraan ini sebenarnya untuk kewaspadaan kita. Kenapa beliau berkata seperti itu? Karena berdasarkan ilmu. Nah, jadi maaf, dokter hanya memperkirakan, bukan menentukan, memperkirakan. Lalu yang kematian ini hanya sebab, bukan yang mematikan. Penyakit ini bukan yang mematikan, tapi sebab kematian. Sekali lagi, sebab kematian. Coba dalam hal ini, mungkin harus katakan seperti ini. Kalau dokter menyampaikan seperti ini, dan siapapun, ini harus bijak dalam penyampaian. Jangan sampai justru penyampaian ini justru membuat down. Tapi buat sebagai motivasi untuk semangat. Untungnya dokter itu cuma berkata pada saya. Jadi saya ya untuk membangkitkan semangat dan sebagainya, optimis dan ayo kita berusaha, ya seperti itu. Cuman dilihat dulu siapa yang disampaikan. Bisa menjaga enggak? Kalau mulutnya bocor, ya bahaya. Harusnya kan kita harus memberikan semangat. Iya. Jadi sebagai jalan untuk semangat, usaha, dan bentuk kesabaran. Dan bisa menerima ketika itu terjadi. Iya, jadi kalau dokter ngomong sama anaknya, ya maaf ya buat anak-anak nih kira-kira bapaknya udah gak lama lagi. Jadi ngomong, dipanggil. sampein ke bapaknya, Pak, bapak katanya insya Allah bisa sehat. Ya. Tergantung bapaknya nih sekarang gitu. Jadi Ya. dimotivasi lagi Motivasi. bapaknya. Bukan, Pak, bapak sebentar lagi Pak, udah gak bisa. Kalau gitu. ada orang seorang sakit, kayaknya ada tetangga saya sakit begini, mati. Marah sekali. Makan enak aja. Iya. Jadi, ada masalah? Udah, mau lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Kalau dari Instagram Allah yang berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya sekeluarga mempunyai penyakit turunan dan teman-teman saya suka ngetawain saya kalau punya sakit gitu.
apakah dosa saya bisa terkabul, doa saya bisa terkabul karena termasuk orang-orang yang teraniaya. Oh, ini jadi gara-gara diledekin nih Ustaz Air. Dia kalau diledekin gini, saya pengen berdoa aja apakah doa saya terkabul. Kalau doanya baik-baik siapa tahu ya. Iya, Masya Allah. betul. Orang yang terzolimi, silakan Ustaz Air penjelasan sedikit nih. Ya, bismillah, alhamdulillah bahwa apa yang ditanyakan tadi memang ujian ya. Udah ujian badannya sakit, ujian hatinya juga sakit. Sakit Ya kan? ledekin. 2 kali jadi sakitnya, sakit, zahiran wa batinan. Nah, bagaimana kondisi seperti itu? Apakah kemudian bisa menjadi obat buat dirinya? Bisa, dengan cara dia banyak berdoa. Apakah doanya dikabulkan? Insya Allah, karena dia terkategori orang-orang yang terzalimi. Bukankah Allah mengancam wailul likulli humazatil lumazah, orang yang menghina, orang yang memperagakan tindakan gerakan yang menyebabkan orang yang memiliki gerakan itu jadi tidak nyaman, itu kan diancam Allah dengan wail tadi. Nah, kepada yang tadi bertanya, kami semua keluarga besar Islam itu Indah turut mendoakan semoga keluarga diberikan kesembuhan insya Allah. Amin. Dan juga diberikan kesabaran dan kekuatan. Amin. Wa in tasbir lahu khairul lisabirin. Kalau bersabar lebih baik pasti buat orang-orang yang sabar. Ingat, pada saat kita terzolimi ada 2 kemungkinan kita. 1, yaitu kita mengambil opsi tadi berdoa dan isinya bisa 2. Apa itu 2? 1, doa yang tidak baik. Yang kedua, doa yang baik. Tapi kami berkeyakinan Anda memilih yang baik. Betul. Yang kedua adalah wa in ta'fu. Tapi kalau memaafkan, ya, kalau ternyata itu menjadi cara kita untuk mendulang pahala lewat memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi Anda yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Ibnu Abbas mengatakan, apa maksud dari seluas langit dan bumi? Jika langit menaungi bumi seperti ini, jika kilometernya adalah sekian juta kilometer, maka langit dan bumi itu luasnya disambung begini, itulah luas sekafling surga bagi Anda yang mampu memaafkan pada saat Anda mungkin bisa saja marah. Ya, 2 hal yang Anda bisa lakukan, berdoa dan isinya bisa 2, buruk dan baik, tapi kami berkeyakinan Anda berdoa yang baik, atau yang kedua Anda memaafkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau mau menjadi orang-orang yang Allah cintai, bisa mengambil opsi ini, yaitu memaafkan perihal tidak baik yang dilakukan orang tersebut. Jadi intinya iya betul, doanya bisa diijabah. Bisa, insya Allah. Doalah yang baik, jadi orang kaya, ya kan, jadi orang sukses. Betul. Masya Allah, nggak ada hijab antara Anda dengan Allah. Bahkan doa minta disembuhkan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Air. Nah, sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan sakit, Nabi Ayyub alaihissalam memohon kepada Allah bukan untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun Nabi Ayyub alaihissalam memohon kepada Allah agar Allah menyisakan hati dan lisannya, untuk hatinya tetap mengingat Allah dan lisannya senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala serta menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Banyak di luar sana orang yang diberikan kekuatan fisik, kesehatan fisik, kesempurnaan fisik, hati dan lisannya, bahkan seluruh anggota tubuhnya masih utuh, masih sehat. Namun ternyata justru hati dan lisannya lah yang sakit, yang lumpuh. Lumpuh tak pernah menyebut nama Allah. Lumpuh hatinya untuk mengingat Allah. Tak pernah tersambung ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sudah begitu banyak yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti daripada lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika keburukan itu, kemaksiatan itu merajalela, maka Allah akan timpakan penyakit yang susah obatnya. Dan ini hari ini terbukti lagi. Ada cacar monyet, ada HIV AIDS, ada COVID-19, di mana ternyata ketika kita bermuhasabah, ketika kita bercermin, memang sudah begitu banyak yang melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara orang-orang yang melanggar, Allah masih membukakan pintu taubatnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlibat untuk merusak bumi Allah Subhanahu wa taala. Justru mari kita menjadi orang-orang yang menyelamatkan bumi Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah agar kita dihindarkan daripada segala macam mara bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin.
نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين كما قلت في كتابك وإذا مرضت فهو يشفين. Ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Jikalau ada di antara kami penonton jamaah Islam itu indah yang sedang sakit, maka sembuhkan penyakitnya dan berikan kekuatan kesabaran kepadanya serta gugurkan seluruh dosa-dosanya melalui sakitnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli